Di sini ada nasi gigit ya, nasi cokot yang dalamnya itu ada ikan tuna. Jadi ini kalau boleh tahu Ibu, ini tema hiasannya, dekorasinya itu apa ya? Bagaimana atau hal-hal apa yang dilakukan oleh gereja untuk membantu UMKM yang berkaitan dengan pangan ini, Romo? Dengan penuh rasa syukur, perayaan Hari Pangan Sedunia ke-44 di Kevikepan, Surabaya Utara dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu 13 Oktober 2024 di Gereja Santo Marinus Yohanes Kenjeran, Surabaya. Dengan selebran Romo Yusuf Gusti Ketut Prihatmono CM serta didampingi oleh para Romo Kevikepan, Surabaya Utara. Shalom pemirsa YouTube Komsos KR. Kali ini pada tanggal 13 Oktober 2024 kita merayakan Hari Pangan Sedunia yang ke-44. Acara ini diselenggarakan di Gereja Katolik Santo Marinus Yohanes Surabaya, diisi oleh bazar dari seluruh gereja Kevikepan Surabaya Utara. Berikut laporannya. Berbagai macam kuliner dan dekorasi stand yang menarik juga dihadirkan oleh para peserta bazar. Sebuah kebersamaan yang luar biasa pada kegiatan bazar saat ini dihadirkan oleh para pihak panitia dengan melibatkan para anggota UMKM di wilayah Kevikepan Surabaya Utara dan UMKM nelayan yang berada di sekitar Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran, Surabaya. Pemirsa YouTube Komsos KR, kali ini saya sedang berada dengan sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Andi Susanto, yang merupakan Ketua Panitia dari perayaan Hari Pangan Sedunia yang ke-44 ini. Nah, mungkin kita ingin sedikit mengenal ya Bapak ya, untuk Hari Pangan Sedunia ini tema apa yang diangkat pada tahun ini? Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Komsos KR yang telah meliput perayaan Hari Raya Pangan Sedunia yang ke-44 ini. Kami bersama Kevikepan Surabaya Utara mengadakan ini karena dengan tema bersama nelayan mewujudkan kedaulatan pangan. Oke, Pak, mungkin sedikit menceritakan latar belakang dari tema ini. Mengapa kok akhirnya kita memilih untuk berdaulat dalam pangan itu ya Pak ya? Ya. Kami dari Kevikepan Surabaya Utara pada tahun ini merayakan PS ini di Paroki Marinus Yohanes. Oleh karena Marinus Yohanes ini berdekatan dengan nelayan di Kenjeran, maka diangkatlah tema ini bersama nelayan mewujudkan kedaulatan pangan. Semoga dengan tahun ini kita bisa membantu ekonomi nelayan di sekitar Surabaya Utara sini. Baik pemirsa, sekarang saya telah berada di salah satu stand bazar dari acara Hari Pangan Sedunia yang ke-44. Dan di samping saya telah bersama dengan Ibu Nunung, benar ya Bu? Bu, kalau boleh tahu ini dari paroki mana? Dari paroki RPD. Oke, dari paroki RPD. Bu, boleh di-share sedikit nggak Bu tentang apa-apa aja yang dijual di paroki RPD ini? Ini di RPD ini mayoritas berjualan ikan ya, dari bahan dasar ikan laut ya. Di sini ada nasi gigit ya, nasi cokot yang dalamnya itu ada ikan tuna. Terus ada garang asam ya, garam asam ikan mubara. Terus ada nasi bakar tongkol, nasi bakar ikan tuna, masih banyak lagi ikan-ikan laut yang kami sajikan di sini. Yuk, sekarang kita bergeser ke stand selanjutnya, yaitu ada stand dari Paroki Santo Mikael. Santo Mikael. Baik, mari kita lihat. Halo. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah berada di depan stand dari Santo Mikael, Paroki Santo Mikael. Halo Ibu, boleh saya tanya namanya siapa ya Ibu ya? Ibu Endang. Oke, Ibu Endang. Bu, kalau boleh dijelaskan sedikit
mengenai apa-apa aja yang dijual di stand Paroki Santo Mikael ini, Bu. Yang dijual kunir asem, es cao, ketan bubuk, nasi campur, nasi krawu, tongkol suwir, gurami foku, ada sosis Solo, aneka kue, aneka macam-macam kue, sama aneka macam-macam es, ada somai, ada lumpia basah, ada martabak manis. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, ini ya, jualannya sungguh luar biasa. Ada berbagai macam sesuai dengan yang disebutkan tadi. Dan sekarang kita akan bergeser ke stand selanjutnya, yaitu ada stand dari SVAP. Bu, boleh tidak berkenalan, lalu men-sharekan atau membagikan apa-apa aja yang dijual di stand dari Paroki SVAP ini? Kami dari Paroki SVAP, kami UMKM Paroki SVAP menjual banyak makanan-makanan. Di sini ada nasi bakar tuna, ada aneka seafood, terus ada gudeg juga ada, terus kue-kue juga, minumannya ada kacang hijau, sari dele, terus ini ada macam-macam buah-buahan di sini. Nah, kita juga bertumbuh juga dari teman-teman ini, juga belajar dari UMKM. Kita banyak terbantu, bisa menambah penghasilan keluarga juga. Jadi besar harapan kami untuk UMKM ini bisa setiap saat itu bisa diundang gini, kita makin berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu. Sekarang kita lanjut ke stand berikutnya, yaitu ada stand dari Kelsapa, Paroki Kelsapa. Apa-apa aja makanan minuman yang dijual pada stand Kelsapa ini, Bu? Selamat siang. Untuk minuman ada es kacang hijau, ada es Manado. Lalu untuk makanan, ada juga itu es kedelai, sari kedelai. Lalu untuk makanan, ini ada tumis daun singkong. Ini sambal goreng teri. Lalu ada kue panada yang isinya ikan. Ini apa Bu Debi? Ikan bawal goreng, ikan mujair, bakwan goreng, lalu ada pempek, dan ini ada cucuk Belanda. Hiasan ini kami buat dari daun-daun kering, terus belakangnya ini pakai plastik dari kertas botol aqua, kemudian ini dari plastik kresek. Ini ada kerang-kerangan asli, ada itu saya buat sendiri dari kreasi masing-masing dari wilayah kami. Dan sekarang kita akan lanjut ke stand selanjutnya, yaitu ada stand dari Paroki Kristus Raja. Ya, nama saya Sinta. Ya, saya koordinator kantin. Ini kami menjual produk-produk dari member kantin persaudaraan dari Kristus Raja. Ada roti semir, ada pempek, ada semur lidah, ada pastel, ada ini punyanya Pampi Umpi, ini sate babi. Ada lontong mie, yang rak sebelah sini adalah khusus untuk produk olahan ikan. Juga kami mengusung KRA dari kelompok rajut-rajut. Hari ini untuk tema stand kami mengusung tema kapal. Ini kapal yang dipakai oleh Simon Petrus waktu dia menjala ikan sebelum dia menjadi muridnya Kristus. Ini dibuat dari bahan daur ulang, dari cardbox, karton bekas ya, kemudian dari tempatnya telur, tray telur. Terus juga ini hiasan yang di belakang ini dari karton-karton, semua hasil karya dari ibu-ibu yang berjualan di sini. Nah, luar biasa ya, ini ada kapalnya, menjala manusia, juga menjala cuan untuk hari ini mungkin ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi stand dari Paroki SMTB Santa Maria Tak Bercelah. Apa-apa aja yang dijual di stand Paroki SMTB ini ya, Bu? Saya ini ote-ote ayam, jamur, tiram. Oke, ada ote ayam, jamur, tiram. Dan
Kerang lada hitam. Oke, kerang lada hitam. Ini cumi hitam. Sambal goreng petai. Kalau selanjutnya, Ibu boleh di-sharekan apa yang dijual? Pecel Cecil, punya bumbu pecel. Oke, ada bumbu pecel, nasi pecel, es kopior ini ya. Oh, udah habis. Es kopior. Tuh di sini ada otak-otak. Wah, di sini ternyata udah ada nama-namanya ya. Ada otak-otak ikan tenggiri, es degan, puding, nasi fuyung hai. Lalu juga ada nasi sayur asem komplit dengan ikan tongkol di dalamnya. Ya, kurang. Dan ada ini, es bunga telang. Nah, luar biasa. Dan ini kalau boleh tahu Ibu, ini tema hiasannya, dekorasinya itu apa ya? Kita pakai ini layar kita. Pakai perahu layar untuk menjalaikan gitu ya. Oke. Digorengnya enggak? Oke. Jadi temanya nelayan ini ya. Oke. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya kita akan ke stand dari tuan rumah kita, yaitu Paroki Santo Marinus Yohanes. Nah, di sini bisa dilihat yang dijual berbagai macam, mulai dari siomay, lalu ada berbagai macam minuman. Bu, boleh di-sharingkan nggak apa ini minumannya? Ada jus alpukat, jus sirsak, jus mangga, jus jambu, es manado. Oke, alpukat, sirsak, jambu, mangga, es manado ya kan? Untuk makanannya apa ini, Bu? Ada pesmol gurame, udang asam manis, pepes, botok. Oke, lumayan banyak ya. Bu, kalau di sini ada yang dijual apa aja ya Bu ya kalau boleh tahu? Mungkin boleh dibagikan sama teman-teman yang ada di rumah. Botok ikan peda. Tadi ada siomay, Ada siomay batagor, boto ikan pedo, nasi ikan dori habis. Kalau yang ini apa Ibu? Ini menarik ya. Ada ikan asin ya. Ini ikan asin. Ikan manyung. Oke, ikan asap. Kok yang ini ikan asinnya ya? Oke. bulu entok. Tadi ada ikan bulu ayam. Oke. Ada terus ada teri itu loh, grago. Ada buntel dari ikan asin pedo. Oke, menarik ya. Tapi di sini juga ada hasil rajut tangan ya. Dan ini ada minumannya. Oke. Dan di sini juga masih ada nah, mulai ada udang keju, lalu apa ini? Otak-otak tenggiri, ya kan? Panada ikan, terus nasi goreng juga masih ada. Lalu di sebelahnya lagi ada apa ini? Empek-empek, ada empek-empek dari ikan tenggiri. Yang ini laksa, mie ya, mie laksa. Mie laksa. Oke. Terima kasih ya. Oke, tahu nggak Bu, ini asalnya dari mana ya Bu ya? Ini kita dari Kelurahan Kedung Cowe, dari para ibu-ibu nelayan yang diundang ke sini. Oke, jadi ini menarik ya Bu ya, diundang ke sini berjualan dan apa? Berarti ini semuanya ini satu kelurahan? Iya, satu kelurahan. Boleh di-share nggak Bu, apa aja yang dijual? Oh, yang dijual itu mulai dari ujung itu martabak telur. Tadinya ada martabak telur ayam, ada martabak telur ikan, ada martabak telur ebi kayak gitu. Yang di sini itu adalah aneka kulit kerang sama ini apa namanya, ada bros, ada kerajinan juga, ada kerupuk kerang, ada kerupuk ikan kayak gitu. Oke. Ini aneka es, ada es cao susu, ada es jeruk sama es teh. Kalau yang di pojok sebelah sana itu lontong kupang kayak gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Semoga sukses dan lancar rezekinya. Mari. Nah, selanjutnya kita juga akan mengunjungi dari Credit Union ya. Nah, kita langsung saja kita kunjungi ke Credit Union Prima. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada berbagai macam hal yang terdapat di atas meja. Pak, boleh berkenalan namanya siapa dan mungkin boleh dijelaskan ini stand apa dan ngapain aja Pak? Oh gitu.
Ya baik, nama saya Chris, kami dari CU Prima Danarta. Jadi CU ini adalah lembaga pemberdayaan dengan tujuan adalah mesejahterakan anggota. Jadi yang kita lakukan bisa dilihat di sana ada beberapa program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Jadi sebelum menjadi anggota kami ada namanya biasanya pendidikan dasar, itu supaya mereka atau calon anggota itu paham ketika mereka bergabung menjadi anggota CU mereka adalah pemiliknya, kan begitu. Jadi mereka harus paham. Jadi kami ada yang pertama yang kami lakukan adalah pendidikan dasar. Setelah itu kemudian mereka bergabung ada pendidikan namanya kemudian adalah 12 jam. Jadi ada di buku ini 12 jalan aman. Jadi mengajak anggota-anggota kami untuk merencanakan keuangannya sampai kemudian mereka bisa menjadi hidupnya lebih baik. Jadi tujuan kami adalah menjadi anggota itu hidup berkualitas. Jadi hidup berkualitas itu adalah hidup yang sesuai dengan harapan mereka. Maka rapotnya adalah ini, ada namanya 12 jam. Bukan 12 jam pelatihannya ya, tapi ini adalah 12 jalan aman untuk menjadi anggota CU Prima Danarta. Begitu. Ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Semoga lancar selalu. Dan kita akan melihat stand selanjutnya ini. Oke, jadi di Basar ini kita itu semester 7 sedang melaksanakan tugas akhir merencanakan suatu produk. Di sini ada produk kami itu minuman sereal yang terbuat dari bahan utamanya itu ubi cilembu. Di sini ada 2 rasa, ada vanilla dan cookies and cream. Terus selain itu di Fakultas Teknologi Pertanian kita juga mahasiswanya itu ada tim namanya olah pangan untuk membuat roti-roti yang kita jual juga di Universitas Widya Mandala dan bisa keluar juga gitu. Ya, kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, semoga lancar selalu tugas akhirnya. Dan kurang lebih seperti itu pemirsa, gambaran dari suasana bazar dari perayaan Hari Pangan Sedunia yang ke-44 yang diselenggarakan di Paroki Santo Marinus Yohanes, Surabaya. Dan kembali lagi kita akan menyaksikan kegiatan yang ada di sini, karena di sini juga ada penampilan-penampilan dari adik-adik dari TK, SD, SMP yang ada di sekitar Kevikepan Utara, dan juga ada door prize yang dibagikan. Kegiatan Basar saat ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan penampilan dari grup akustik The Teras, serta penampilan para siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang berada di Kevikepan, Surabaya Utara. Terkait tema HPS ke-44 saat ini, dengan melibatkan para nelayan, berikut wawancara reporter kami Nathan bersama Romo Komisi PSE Keuskupan Surabaya, Romo Hardo Isvanto CM. Pemirsa Komsos KR, sekarang saya telah bersama dengan Romo Hardo selaku Romo Komisi PSE Keuskupan Surabaya. Romo, saya ingin bertanya Romo. Jadi pada tema tahun ini kan adalah bersama nelayan mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau boleh tahu kenapa Romo kok dipilih ada bersama nelayan gitu Romo? Ini modifikasi dari tema PSE nasional yang menggunakan tema pakai ayat di dalam Injil, ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Biasanya PSE itu selalu mengangkat keragaman makanan yang dari pertanian. Tapi karena tempat kita ini ada di kota Surabaya, tidak ada lahan pertanian. Kebetulan di Paroki Marinus Kenjeran ini tuan rumah yang ada pantai, ada nelayan. Maka kita juga memandang pantai nelayan itu juga bagian dari pribadi-pribadi yang bekerja untuk menghasilkan pangan dari laut. Maka kita ingin mengangkat ya kedaulatan pangan itu bersama nelayan, bahwa dari hasil nelayan itulah sebenarnya kita juga mendapatkan bahan makanan dari alam kita, dari lingkungan kita. Itu alasannya. Oke, baik. Nah, lalu kalau boleh tahu Romo, bagaimana atau hal-hal apa yang dilakukan oleh gereja untuk membantu UMKM yang berkaitan dengan pangan ini, Romo? Iya, karena ini berkaitan dengan makanan yang
sumbernya dari lautan yang dihasilkan oleh nelayan, maka kita berusaha untuk bekerja sama dengan nelayan. Nelayan itu juga mempunyai sebuah produk dari hasil laut dan mereka juga mengolah dan menjual. Mereka punya UMKM, tetapi masalah yang mereka rasakan itu adalah pemasaran. Gereja sendiri walaupun tidak punya umat sebagai nelayan, tetapi karena kita ini bertetangga dan gereja baik kalau menjalin relasi, berteman, bersaudara dengan mereka, lalu mensinergikan antara UMKM gereja dengan UMKM para nelayan. Dengan demikian ada sebuah tali persaudaraan antara gereja dengan masyarakat, khususnya nelayan. Ini yang kemudian ingin kita bekerja sama, menambah pengetahuan di dalam mengelola, meningkatkan mutu, dan bagaimana meningkatkan pemasaran juga, supaya ada sinergisitas antara UMKM yang didampingi gereja dengan UMKM yang ada di masyarakat, khususnya nelayan. Ini juga tugas mulia dari gereja. Baik, luar biasa ya. Jadi di sini kita juga dapat melihat kinerja nyata di mana gereja itu tidak hanya melulu di dalamnya, tetapi juga bagaimana gereja berkontribusi juga keluar ke masyarakat yang luas ini. Benar sekali Mas Nathan. Baik, terima kasih Romo. Semoga sukses rangkaian acara dan programnya Romo. Sebagai penutup acara bazar, penerimaan penghargaan diberikan oleh panitia kepada para pemenang lomba kreasi masakan berbahan ikan. Pemirsa YouTube Komsos KR, itulah rangkaian acara dan keseruan dari perayaan Hari Pangan Sedunia Kevikepan Surabaya Utara. Saya Nathanael melaporkan langsung dari Paroki Santo Marinus Yohanes Surabaya.